Sampai dingin nggak Mas? Iya. Ternyata dingin itu Mas. Kita itu sama orang-orang yang banyak tadi itu kayak di rengkup gini Mas. Rengkup begini. Oke. Tapi banyak orang gitu. Katanya banyak, pokoknya banyak kan, banyak anu. Sehingga yang dingin tadi itu mungkin akhirnya bahasa saya kulitnya mereka gitu. Yang nyentuh ke sini itu. Kalau di sini itu dingin semua Mas. Dingin semua. Dingin semua. Ya sudah, aduh, kita jalan dia bilang gitu, kita udah ditunggu dia. Waduh, katanya saya ini kalau di rumah kayak di mana? Kayak di daerah Sidoarjo yang kemarin saya cerita Bang Goib, masih mending karena itu di tengah kampung kan, dekat kampung lah ya. Ibaratnya orang kalau lari itu Deket masih bisa. banyak nolong lah ya itu. Iya, masih bisa lah. Tapi kalau di tengah Tegalan mau lari kemana gitu loh. Wong kanan kiri gelap, nggak ada anunya, kita itu hanya center tok lah penerangan, nggak tahu jalan lagi saya, nggak tahu medan. Ya baru kali itu ke jalan ke situ, baru kali itu. Nah akhirnya kita jalan kaki Mas. Kira-kira selang 10 menit, dia berhenti. Udah Mas, udah nyampe dia. Ini nyampe nih rumahnya mana? Saya bilang gitu Mas. Pun gitu Pak, udah nyampe toh Pak? Dia gitu. Udah nyampe ini. Nah ini di depan rumahnya dia. Wih, berarti saya ini sama teman saya itu tolehan Mas. Di tengahnya lampu merem senter tadi itu kayak dia bilang gitu. Mana rumahnya dia gitu kan? Kok tahu dia bilang gitu. Terus habis itu kain tadi yang putih yang dia bilang tadi, Mas dibuka kain yang putih tadi, dia bilang gitu. Buka. Disuruh gelar gitu. Nah digelar. Maksudnya dibuka gitu, digelar. Beber gitu, beber 3 tadi. Sampai jalan Mas. Ini kita jalan bertiga. Di atasnya kain ini ya. Nanti sampai ada apa, gimana ceritanya, jangan keluar dari kain ini. Dia bilang gitu. Sampai nggak usah takut, ada saya. Dia bilang gitu. Bener Pak, ada sampean, tapi orangnya kan sampean saya ini punya takut Pak. Teman saya juga gitu sama, waduh Pak, kok tambah medeni ini deh, udah nggak apa-apa, percaya udah sama saya. Nggak kira nggak barang gituan Mas, itu nggak bakal bunuh kita, gitu ya, nggak bakal bunuh kita. Jadi kita nggak perlu takut. Yang kadang-kadang ada cerita ketemu sama ini, kita akhirnya mati. Karena mati itu apa? Nabrak pohon, nabrak ini, nabrak itu, ya itu loh Mas. Ya, nggak bakal barang makhluk begini bunuh kita. Dia bilang gitu. Jangan takut, dia bilang. Kayak orang maksudnya. Iya, nggak kayak orang gitu kan. Sampai itu lebih deg-degan, enak deg-degan sama orang. Pisau kelihatan Mas. Iya toh? Kita mau gimana? Tapi kalau deg-degan sama barang makhluk halus begitu, gimana kita? Akhirnya sudah. Ini tabrakan pintunya Mas. Katanya dibuka pintunya. Digelar itu dibuka pintunya. Udah. Kita dudukkan di sana. Di sana kita di kain putih itu digelar. Kita duduk. Udah Mas, medi lagi. Udah ya Mas, pokoknya ada apa-apa sampai jangan lari. Kalau misalnya sampai takut, pegangan saya. Dia bilang gitu. Artinya bahwa tahu kalau saya itu ada di jaga sampean. Iya Pak, dia bilang gitu. Kan senternya dimatikan Mas. Waduh, namanya senter dimatikan Mas. Wih, gelapnya minta ampun. Nis. Nggak tahu nih di mana, nggak tahu wis pokoknya. Sudah dimatikan senternya. Mas, matiin senternya dimatikan. Akhirnya kami ritual lagi di sana. Setelah ritual, perasaan saya sih lama ya Mas, karena itu saya ini takut Mas. Terus terang saya takut. Saya takut. Kita ritual di sana. Akhirnya sengaja saya dengkul saya ini, lutut saya ini, saya tempelkan ke kakinya dia. Si Pak A ini tadi. Supaya saya ada rasa pede gitu Mas ya. Ada rasa pede. Tak tempelkan sama saya. Nah, kita ritual di sana, bakarin menyan, apa segala macam sudah. Nah, dalam semedi itu Mas, yang tadinya baunya menyan, lama kan habis ya Mas. Nggak lama itu bau anyir.
bau anjir itu apa ya? Amis. Nah, bau amis tuh kok busuk kayak anjir lah. Nggak sedap gitu. Nah, teman saya yang satu ini Mas, jempol kakinya itu sama saya sudah unyi gitu. Maksudnya dia tuh ada apa gitu ya. Mungkin dia takut juga gitu kan. Terus digerak-gerakkan kakinya dulu, jempolnya itu ke jauh gitu. Terus saya bilang, saya juga balas juga gitu. Saya balas gitu, malah kayak guyonan malah. Terus bertahan aja saya bilang itu. Sama dia memang dikasih rapalan Mas, tapi bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Agak panjang. Saya aja setengah enggak. Dia bilang, "Pak, kalau misalnya saya salah dalam baca gimana?" "Enggak apa-apa, kan ada saya yang baca." Dia bilang, "Tapi saya tolong dibantu seingatnya sampean." Dia bilang itu. Sebelum berangkat kami suruh ngapalin gitu. Memang enggak ya dibilang panjang dibilang enggak karena kayak bait gitu Mas. Bahasanya bahasa Jawa. Nah, sudah kayak bau tuh anjir Mas. Namanya angin tuh kayak siwir angin. Anehnya Mas. Kita tuh di tengah Tegalan. Namanya nyamuk. Biasa kalau malam di tengahnya Tegalan, tengah kebun nyamuk kan banyak ya. Pasti. Satu nggak ada rasa. Wing-wingnya gitu. Wing-wingnya nggak ada. Gigit nggak ada. Nyamuk ya. Namanya semut itu kan biasanya kan ada banyak kecil apa. Nggak terasa. Kita tuh nggak terasa. Dan memang nggak ada gitu. Nah, baunya pertama anjir Mas. Namanya angin itu kayak dikipasi gini kan. Kan ada ya angin yang bertiup normal dengan angin yang bertiupnya itu kayak sengaja ditiupkan. Kayak disebul. Tapi gede Mas. Hus. Gitu ya. Hus. Ya, baunya anjir. Di anjirnya bau ini Mas, perasaan saya itu sama saya selama saya semedi itu tahu-tahu tuh berdiri kayak makhluk, ada makhluk berdiri itu tahu-tahu gini saya tuh perasaan saya tuh ngelihat, tapi ngelihatnya setengah-setengah merem, setengah-setengah gini Mas ya. Itu kaki, tapi saya lihat ke atas gini, tapi kan saya semedi gini ya, kan nggak mungkin begini ya. Jadi saya hanya ngelirik gini. Saya dalam kondisi melirik ke atas sedikit gitu. Saya belum ketemu namanya lututnya dia. Bisa bayangkan saya ngelirik begini aja nggak ketemu lutut. Berarti kan tinggi besar. Ya, tinggi besar. Setinggi apa itu? Tinggi besar. Cuma saya dalam penglihatan saya, namanya bulu itu. Kalau bulunya kita gini Mas ya. Itu namanya bulunya mereka itu kayak gondrong kayak bulu kita itu. Perasaan saya meskipun di tengah kegelapan gitu, saya bisa melihat itu kayak hitam kecoklat-coklatan. Mungkin orang nggak percaya, katanya gelap kok, tapi kok tahu ketemu warna. Ya nggak tahu kenapa kok bisa saya bisa setengah merah ini kok hitam kecoklatan begitu. Lutok ini sih Mas. Itu terasa sekali. Gitu. Tinggi besar. Ini apa ini tinggi besar sih bilang itu. Dan sampai nggak mikir itu kedua atau bukan? Nggak mikir nggak segitu panjangnya Mas. Saya nggak berpikir saya ini opo nggak. Terus sama dia tuh kayak diangkat kakinya dia. Saya tahu Mas itu kayak diangkat kakinya. Jun, gitu. Kakinya itu jun. Habis itu nggak lama, hilang. Saya kok nggak ada gitu. Tangannya tapak satu kali, gitu. Bisa nggak ada. Udah hilang. Nggak lihat lama Mas. Lagi. Kayak, nah kalau ini kasarannya ular. Kayak ular itu selasar lewat Mas. Tapi ular itu, saya dalam penglihatan saya juga melihat begini nih. Itu kira-kira baru kelihatan tuh ular itu baru dapat ujungnya ini. Jadi ular itu kelihatan besar sekali. Kira-kira kalau saya berdiri setinggi itu ular itu. Jadi belasar lewat. Untungnya itu bukan ular beneran. Coba ular beneran gimana? Iya tuh Mas, kalau ular beneran dalam kondisi normal saya udah lari dari tadi Mas. Gitu kan. Baik itu normatifnya begitu ya.
Karena normatifnya saya nggak mungkin saya sampai di sana. Iya. Usah. Nggak lihat lama mas, angin itu tadi niup lagi. Sus, gitu. Tapi sweet, hilang. Dari kejauhan ini saya dengar mas, kayak anunya kereta, bukan kereta, kayak jalan atau jalannya orang, apa jalannya kendaraan atau apa, tring, hilang. Bisa dibentukkan bunyi ini kayak apa? Kayak apa mas? Koin. Bukan. Kayak kempengan gitu loh mas. Apa ya? Kayak tring. Oh, Nah, apa kayak apa? Bukan koin ya? Tutupnya botol-botol. Ada tring gitu ya. Nah, tring. Apa halus? Tring. Hilang. Terus gak lama bunyi lagi, agak dekat lagi. Tring agak lebih jelas. Aduh, saya sudah gak karu-karuan mas. Namanya kaki ini sudah keringet dingin mas. Keringet dingin ini kaki ini. Keringet dingin sudah. Gak lama juga lebih dekat lagi. Tring gitu. Lebih cepat. Tring ini lebih cepat. Perasaan saya tuh yang kesekian kalinya mas. Tring ini di atas kepala saya nih. Kayak kita tuh kayak dilangkain begitu. Tring. Suara itu kenceng banget. Tring. Habis itu lama-lama hilang. Gitu. Pak, ya Allah, sampai saya itu antara posisi saya itu antara sadar dan tidak, artinya sadar dan tidak itu sebagai ini ya. Sampai segininya saya ini punya masalah, sampai segitunya harus saya kerjakan. Gitu. Yang tadinya saya itu tidak terpikirkan, tidak terbayangkan sampai sejauh ini. Saya datengin, akhirnya semua teringat mas. Saya jalanin ke Bang Goib, saya ke sini Pak. Iya, kok sampai segitunya gitu. Iya. Apa yang jadi masalah saya gitu? Kalau sampai segininya masalah ini datang gitu. Kayak ombak itu kayak digulung terus tidak selesai. Habis itu gak lama sudah ini sudah lewat. Nah, terus gak lama saya dibangunkan. Ayo mas, sudah mas, kita pindah, dia bilang itu. Terus diringkesi mas, cepat mas, diringkesi. Habis itu saya bilang, Pak, dia bilang gini, dia tutup mulut begini supaya saya nggak boleh diam, nggak boleh bicara. Terus jadi kayak kita itu kayak orang tuntunan orang buta itu mas, jadi kain digulung, terus kita tuntunan orang buta gitu. Pegang-pegangan gitu. Iya, pegang-pegangan, karena nggak boleh nyalakan lampu. Nggak boleh nyalakan lampu. Terus mas pindah ya, jangan nyalakan senternya, dia bilang. Kira sih coba kayak orang pegang-pegang. Nah, sampai suruh beber lagi, pindah tempat, nggak tahu kemana arahnya, nggak tahu mas. Suruh beber lagi. Nah, di situ baru saya lamat-lamat kelihatan mas. Lamat-lamat kayak samar-samar saya melihat itu ternyata goa. Jadi kita beber kain itu, depan ini goa mas. Depan ini goa. Kayak bolongan kayak goa gitu ya. Gelap ya kan. Tapi saya sama-sama kelihatan. Ini goa. Tapi nggak goa yang ya. Ada ketumbuhan, ada rumputnya, ada tumbuhan yang jatuh dan segala macam. Nah sudah, habis itu kita beber. Di situ kita semedi lagi mas. Di situ namanya gangguan mas. Ampun. Lebih kenceng lagi mas. Itu modelnya kayak goa itu, angin itu mas, kayak ditiup dari dalam gua. Itu kerasa sekali tuh, angin kayak wus gini dari dalam gua itu. Wus beberapa kali. Terus nggak lama kayak ada orang ngintip keluar gini kepalanya mas. Tapi itu baru kelihatan matanya tuh begini dalam gua itu sebesar itu. Jadi gua segitu hanya kelihatan matanya tuh begini nih, kelihatan.
Saya tidak bayangkan ini apa lagi, ya ampun, dia bilang gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Selesai, itu pun tidak hanya sekali 2 kali, Mas. Beberapa kali gangguan namanya, yang sering itu ular. Yang sering itu ular. Suara klesetannya itu. Suara klesetan. Dari dalam gua itu total muncul kayak kepala ular. Nyot, masuk lagi. Nah, yang menjadi apa namanya puncaknya, Mas. Ketika kami sudah menjalani ritual itu, ada 1 kali angin keluar. Baunya dibilang wangi ya enggak, cuman ya kayak harumnya kembang begitu ya. Kalau wangi kan mungkin minyak wangi ya, itu kayak harumnya kembang. Baunya kembang kenanga. Bisa ya, kenanga. 1 kali buang kenanga ini keluar, bus, itu kayak ada yang jatuh, jadi kayak dilempari dari dalam gua, plak gitu ya, di depan Pak A ini tadi. Kan Pak A saya sebelahan, jadi saya tahu, jatuh. Saya nggak tahu itu dalam bentuk bungkusannya apa, apakah itu kain, apa itu kertas atau apa dan segala macam, saya nggak paham karena gelap. Tapi saya tahu karena sempat terasa kena kaki saya. Terus habis itu nggak lama si Pak A ini, ayo Mas pulang, dia bilang sudah selesai. Tapi saya itu kami untuk berdiri itu nggak boleh langsung berdiri, tapi mundur dulu karena kain ini nutupkan begini, Mas, ditutup sama dia untuk bungkus yang barang yang jatuh tadi. Dia bilang, Mas mundur ya, ojo sampai barang sing mau ceblok, dia bilang gitu. Jangan sampai barangnya tadi jatuh. Ini ada dikasih barang, saya juga nggak tahu. Nanti dibuka di rumah. Kainnya ditutup sama dia pelan-pelan, dibuntel gitu ya, dibuntel gitu, dilipat sama dia yang bawa. Terus saya pulang, dia pulang. Ternyata apa yang menjadi bayangan, bukan penglihatan saya di awal, betul, Mas. Karena begitu senter dinyalakan, itu goa. 100% goa sudah. Jadi goa itu bentuknya kayak batu, Mas. Jadi kayak bukan dinding terus ada goanya gitu, enggak ya. Jadi kayak tumpahan batu tapi ada lubangnya. Dari atas itu sudah ada kayak turun apa namanya? Tumbuh-tumbuhan itu jalan-jalan ke bawah gitu ya. Nah, sudah. Kami pulang. Jalan kaki cukup lama, Mas. Sampai di rumahnya dia ini tahu-tahu sudah hampir jam 2 pagi ternyata. Kami keluar dari rumah itu kurang lebih sekitar jam 8. Berarti kan cukup jauh, ritual juga cukup panjang gitu ya. Dan memang perasaan saya pulang itu kok lama sekali gitu ya. Beda dengan waktu kita berangkat gitu. Biasanya kalau orang itu berangkatnya lama, pulangnya cepat. Nah, biasanya gitu ya. Karena kita melalui jalur yang sama. Padahal itu jalur yang kita lewati juga sama. Kalau ngerasa lama. Tapi perasaanku saya kok lama banget. Saya tanya, Pak, kesel Pak capek. Tak masih jauh. Kok perasaan saya lama? Dia bilang gitu. Ustaz Mas, dia dinikmati aja, dia bilang gitu. Tapi kalau tidak pernah sih jalan malam-malam di tengah hutan ya, di tengah kebun, dia bilang gini. Iya sih Pak, udah kalau capek berhenti aja, tidak apa-apa. Sambil rokokan, dia bilang gitu. Akhirnya kita berhenti rokokan. Habis itu sudah, ayo jalan lagi, jalan. Sampai di rumah, kain yang putih tadi sama dia, kan kita akhirnya masuk di ruangan prakteknya dia. Taruh di atas meja, sama dia diambilkan lagi dupa, diambilkan lagi minyak wangi, terus sisa bunga yang saya bawa tadi itu ada sisanya, disambur-samburkan di atasnya begitu, bakari minyak. Banyak Mas asap. Udah, akhirnya dibuka pelan-pelan. Ternyata betul Mas. Jadi itu semacam kayak bungkusan, besarnya kira-kira sebesar ini. Terus? Itu dibungkus kain sama dia. Kainnya ini enggak putih, yang enggak putih enggak putih gitu ya. Tapi kayak sudah lama gitu. Udah lusuh gitu ya. Udah lusuh gitu. Kayak dibunderi. Jadi kayak kain dibantu terus dipalain gini ya. Jadi ini ya, bulat
Dapatnya sudah gitu. Sudah gitu. Oh. Jadi dapatnya udah bulat gini, kain kayak ditaleni gini ujungnya. Nah, itu kain itu sudah kotor banget. Jadi tidak bersih kain itu. Dibuka sama dia. Habis itu pelan-pelan dibuka. Begitu dibuka Mas, kain tadi ini di dalam itu ada gambarnya. Gambar. Oke. Ya. Nah, gambar itu kayak gambar lampu zaman dulu yang lampu gantung. Ya, lampu gantung ya. Nah, kalau sampean tahu kalau di rumah-rumah kuno yang di teras ya, itu ada lampu gantung yang biasa ditarik turun kan bandolnya itu ya. Nah, itu gambarnya itu. Tetapi gambar itu ada angkanya Mas. Kayak angka, bukan ada angkanya, kayak angka. Bentuk angka. Jadi ada beberapa sisi yang itu bentuk angka. Bentuk angka. Pada saat itu Pak Ade yang lihat itu angka berapa? Campur Mas. Perasaan saya itu ada angka 6, kayak ada angka 8, kayak ada 4 gitu ya. Nah, gitu. Habis itu diramesi lagi Mas. Iya, Bapak ini tadi yang ramesi gitu loh. Bapak ini yang ramesi. Nah, habis itu udah Mas, ini udah dapat. Kami akhirnya diramesi sama dia hanya keluar 4 angka. 4 biji ya, dari lampu tadi itu 4 biji. 4 biji angka. Nah, 4 biji angka. Selanjutnya besoknya saya pagi pulang Mas. Ya. Karena sudah pagi tuh, jadi saya pulang. Bawa 4 angka ini. Saya lupa Mas sama angka itu berapa. Nomor suri tadi. Nomor saya nomornya gede Mas waktu itu. Karena hanya 4 angka. Saya tanya sama si Pak, ini diramesi lagi apa enggak? Enggak usah Mas. Itu langsung kan. Oh iya Pak. Begitu apa namanya? Saya beli Mas siang saya beli, sore keluar Mas angka itu lagi. Kasarnya ngomong bledos ya. Berapa angka? 3 angka Mas. 3 angka. Jadi 3 angka itu misalnya 1 2 3 3 2 1 3 lalu itu ya. Nah, tapi itu hanya 4. Kalau 3 angka, kalau misalkan itu di panu semua, berarti kurang lebih ada 9 angka, 9 nomor gini ya. Tapi dia hanya 4. Tembus Mas 3 angka. Iya, akhirnya juga jadi masalah juga buat saya. Masalahnya begini. Di sisi lain, saya itu memang betul dapat Mas. Dapat. Untunglah. Dapat ya, untunglah. Akhirnya saya bisa bayar utang yang kecil-kecil. Akhirnya saya terjadi habis pokok utang itu Mas. Agak lumayan saya dapat itu. Nah, di sisi lain ada masalah di saya Mas. Masalah di mana? Saya dicari sama bandar togel ini. Dicari karena saya jebolkan nomor ini. Ternyata Mas, angka yang mereka tahu saya ini sering dapat. Sehingga kalau nomor yang saya mau beli ditungguin sama orang. Ditungguin orang. Jadi begitu keluar angka saya kasihkan sama dia, ternyata angka ini diikuti sama orang-orang banyak gitu loh. Terus? Gitu ya. Nah, satu ketika pas yang nomor itu, dan itu tidak kejadian ya, saya 2 kali ternyata. Tapi saya baru tahu berkali-kali. Saya baru tahu ya setelah dapat itu. Jadi begitu saya dapat jebol Mas. Memang waktu pas saya beli itu di situ ada 4 orang. Saya sama yang anggaplah pengepul itu. Kemudian ada 2 orang lagi di sana temannya. Dan saya 3 orang ini saya kenal semua. Saya tahu orangnya. Kalau mereka lihat videonya Pak Ade ya? Terserah aja mau apa gitu. Itu cerita lama gitu ya. Nah, ternyata 3 orang ini sudah dititipin sama orang-orang kampung Mas. Oh iya. Paham ya maksudnya? Paham. Pesennya apa? Pokoknya nomornya dari si ini, panggilan saya di kampung sana ya. Ini ikut Tono, dia bilang gitu. Pesennya itu tok. Ternyata 3 orang ini Mas sudah dapat titipan dari orang ini. Nah, sepakat sama mereka. Nah, ternyata begitu nomor saya masuk, diikuti sama 3 orang ini. Akhirnya saya dicari bandarnya Mas. Jebol berapa informasinya? Saya ditelepon, Mas. Saya begitu jebol malam habis maghrib, saya ditelepon. Mas, nomor sampean jebol, dapat. Tapi sampean jangan ambil ke sini ya, dia bilang gitu. Besok atau usah lo Mas, ya apa sih Mas? Ya Mas gimana Mas? Wis pokoknya jangan Mas.
kenapa? Bandarku jebol, dia bilang gitu, bandarnya jebol. Ternyata dia nggak sampai gadekkan mobil 2 mas. Mobil 2? Mobil 2, sepeda motor tidak tahu berapa untuk membayari yang jebol tadi. Artinya orang banyak mas itu, ternyata jauh lebih banyak dibandingkan kemarin. Ternyata saya itu dititeni lah, bahasa ngomong di apa ya? Apa ya? Ya kok kayak diincar, tapi kalau Pak Arya milih nomor ini mereka ikut semua. Iya betul. Mas jangan sekarang, dia bilang gini. Tapi tetap dibayar mas, tetap dibayar, tenang aja sampean. Gini, nanti saya ngantarkan, dia bilang gitu. Oh iya mas, dia bilang itu. Nah, saya itu dikenal sama si yang temen yang pempul ini, anggaplah mereka kenal saya B. Gitu ya. Tentunya bukan Pak Arya ya. Iya, tentunya bukan Pak Arya, bukan Arya ya. Terus mereka kenal saya dengan nama B. Nama kecil saya. Iya. Sedangkan tempat saya tinggal di kampung saya yang ditinggal itu, yang rumah itu, mereka kampung orang situ mengenal saya dengan nama C. Oh, oke. Ya, nama asli saya. Nah, ketika dicari nama saya, mereka kan kenalnya dengan nama kecil saya. Iya, betul. Ya. Nah, orang kampung tahu nama saya nama asli, bukan nama kecil. Waduh, mas, namanya saya ketakutan tuh luar biasa. Wah, saya musuhnya musuh mafia, mas. Betul. Iya kan? Betul. Nggak pernahnya dia jebol sampai segitu. Artinya kalau sampai segitu jebolnya banyak, gitu kan? Saya langsung telepon sama orang Blitar tadi. Pak, ini Pak jebol pak, ngene. Wah mas, rezekinya sampean, dia bilang gitu. Gini. Terus habis itu, terus berarti pak, sampean mau kesini lagi enggak kira-kira? Lihat terserah jenengan, saya bilang itu terserah bapak. Kalau saya disuruh datang ya datang. Ya sudah mas, saya datang lagi. Sampai kan kemarin saya bilang kalau tidak 1 kali, 2 kali itu mentok mas, 2 kali dia bilang itu. Oh gitu pak. Terus saya akhirnya cerita gini dia ketawa mas. Wis mas, kalau sampai rasa tidak aman kesini wis, tinggal di tempat saya. Oh pak, kalau saya aman tinggal di tempat bapak, lah istri saya, orang rumah saya gimana? Saya bilang gitu. Terus tolong pak dibantu, gini bantu doa apa? Iya mas, tak bantu doa di sini gini. Wah namanya ketakutan mas saya waktu itu. Tapi saya itu tadi si bandar kan tidak tahu saya, Begeri kayak apa, badannya kayak apa, tinggi besar kurusnya kan dia tidak tahu, kan gitu. Nah, terus saya tanya sama temen yang jadi pengepul, mas dia tahu saya nggak ngerti mas, yuk janganku yuk nanya orangnya kayak apa. Jadi saya bilang saya tidak pernah ketemu orangnya kalau ke anu tuh pasti telepon, kalau dapet saya transfer, dia bilang gitu. Gak mungkin dia gini mas 1 kali aja aku didedes mas gini maksudnya didedes itu didesek ditanya gitu loh. Karena ternyata jeragan bandarnya itu pun niteni kok nomor ini sering keluar ternyata dari saya itu. Nah cerita berlalu, akhirnya sudah mulai mereda. Ada kalau 1 bulan saya itu enggak main ke situ mas, 1 bulan lebih tidak muncul saya. Ya takut ya mas. Nah, akhirnya saya telepon, saya suruh Blitar lagi. Dia waktu itu di Blitar ngomong, mas tempatnya sama, ritualnya sama, caranya sama, jamnya sama. Sampai kesempatan hanya 1 kali ini. Dia bilang itu. Kalau sampean ini ada rezeki, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya syukurono. Berarti sampai kemarin. Dia bilang, oke pak, hanya kita ritual hal yang sama. Cuman pada akhirnya mas, yang apa namanya gangguan macam-macam, beda dengan yang pertama ya. Nah, terus kemudian barang yang datang itu bukan dalam bentuk kain lagi, beda lagi. Tetap kayak dilempar begitu. Itu kayak daun jati gitu mas, lebar daunnya. Daun jati apa ya kayak daun jati. Padahal itu bukan di tempat hutan jati atau kebun jati. Ini nggak ada pohon jati. Nggak ada pohon jati. Jadi kayak diuncalkan gitu, terasa kalau barang itu jatuh plus gitu. Nah, lalu kita bawa pulang, tutupi kain lagi, kita bawa pulang. Nah, sampai di tempatnya rumah si Bapak Asi tadi, si Pak A tadi itu dibuka lagi mas. Pohon jati tadi itu tidak ada apa-apanya mas, nggak ada angka, nggak ada gambar, nggak ada macam-macam wis, nggak ada wis.
Akhirnya ya namanya kita tutuk gaduh ya, ngeramesi. Oh berarti nomornya godong, nomornya daun, cari nomornya daun berapa? Wah, gitu ya, cari. Akhirnya saya beli. Ternyata Mas, nomor daun jati ini tidak tembus. Yang tembus apa? Lampu, nomor lampu yang sebelumnya, gambar lampu itu. Akhirnya ya tadi itu karena kita itu barang yang sudah kejadian, akhirnya kita bisa berpikir, oh iya ternyata nggak dikasih apa-apa, maksudnya itu tombaknya kemarin, gitu loh. Walah Mbah, apa tak ngomong Mbah? Kalau Mbahnya bisa ngomong ya saya aja. Aduh. Akhirnya apa namanya? Kadung nombok tahun tadi itu Mas. Ternyata lampu gantung, dan betul-betul nomornya lampu gantung. Gantung berapa nomornya? Aduh saya tidak tahu, pokoknya cari lampu pokoknya. Saya sudah saya tinggalkan dunia begitu itu sudah terlalu sudah sekarang itu. Ternyata begitu keluar Mas nomornya lampu, baru kita ingat, loh iya kemarin kita dikasih lampu. Itu ternyata barang yang pertama kali datang itu. Akhirnya saya ngomong, Pak gimana gini. Saya sudah bilang Mas, sampai dapat hanya 2 kali, sampai ritual 3 kali, yang nggak dapat apa-apa, dapat yang malah ditok isinya, dibilang gitu. Datok ya. Datok, tidak usah. Nah Mas, saya dari sini bantu doa, dia bilang gitu. Jadi saya sendiri juga sudah cukupkan dengan dari Bapak itu sudah pamit juga ke saya cukupkan dengan sampean. Karena memang lokasi dari pesennya cuma sampai di sini saya bantu sampai. Oh gitu. Ya saya bantu dari sini dari doa. Moga-moga cepat masalah sampean cepat selesai, cepat bisa dapat jalan keluar, dipermudah dan segala macamnya. Terus oh ya Pak, saya juga ucapkan terima kasih sama dia sudah mau bantu. Yang tadinya sudah bertahun-tahun dia tidak mau bantu Mas, akhirnya dia bisa mau bantu saya lagi. Dan saya sini juga sudah lama Mas, sudah karena lama sekali bertahun-tahun karena saya hijrah. Jadi saya ceritakan posisi saya hijrah saya seperti apa. Tapi nggak ada cerita-cerita begini hijrah saya, tapi ada pesan moral yang cukup dapat lumayan yang mana kita dapat. Dan ini kadang-kadang pesan moral ini sepele Mas, sepele tinggal sama orang, tapi ini sangat menentukan. Besok-besok saya ceritain kalau sudah agak lengkap ya. Nah selanjutnya dari situ Mas, secara tidak langsung lama-lama silaturahmi saya dengan tukang ojek ini pun memudar. Lama-lama putus. Sampai hari ini. Sampai hari ini gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau tukang ojeknya yang orang Blitar yang sering di terminal itu orangnya agak gemuk, orangnya, terus agak lembeng-lembeng, ada lemes-lemes gitu orangnya. Naik motor apa? Waktu itu saya lupa motornya, yang saya ingat motornya dia warnanya merah. Insya Allah Jupiter. Tahun berapa itu? Berarti sekitar tahun 2005-2006 Mas. 2006. Itu Jupiter. Apakah Jupiter kayak ada urin hitam gitu ya Jupiter. Saya ingat itu namanya Jupiter. Bangkalnya di mana biasanya? Di terminal Mas, makan di terminal. Okay. Insya Allah saya akan cari, kalau saya ke Blitar insya Allah saya cari, karena saya merasa kayak tukang budi dengan beliau. Tukang ojek itu Mas, saking dia tahu kondisi saya, sampai pernah nggak mau saya bayar. Oh, ikhlas berarti bantu. Dia saya bilang, udah Mas, sampai nggak usah bayar saya. Kalau sampai ada rezeki, nggak apa-apa saya bayar. Saya ngomong waktu pas saya sehari sebelumnya mau ke sana, saya ngomong sama dia, Pak, aku diminta datang ke Blitar, begini ini, tapi saya itu nggak punya uang saku buat jasa sampean. Mas, sampean sama saya kenal nggak sebentar, udah langganan. Susah sampean ya susah saya. Buktinya apa? Saya bantu sampean Mas. Kemana-mana tak cari ini. Berarti artinya apa? Saya mengerti sampean. Kalau sampean nggak punya uang, yang penting sampean bisa datang ke Blitar, datang ke sini. Ayo, sama saya. Sampean mau kemana antarkan. Nggak usah mikir bayaran sama saya. Kalau ada rezeki, sampean bayar. Nah, itu saya merasa kayak punya hutang Mas. Iya, sampai dengar-dengar Pak Arya sampai pernah dipijat juga ya. Iya, jadi dia tuh sampai apa? Saking baiknya orang Mas. Ngelihat saya itu kayak capek gitu ya. Mas ke rumah saya, dia bilang gitu.
main. Padahal waktu itu mau pulang, Mas udah mau sore Mas, sekarang ke rumah saya, dia bilang gitu. Ya sudah, saya akhirnya main ke rumahnya dia. Saya udah beberapa kali main ke rumahnya dia. Rumah dia masuk gang Mas, dekat musola gitu. Sampai dikasih apa namanya ya jajan ya makan apa itu. Gak lama itu ada orang datang. Itu Pak, yang mau pijet, dia bilang gitu. Duh, Mas, pijet gimana Mas itu? Wes, ayo pijet, dia bilang gitu. Iya, Mbak. Iya, Mas aku ada duit, saya bilang tapi uang saya Mas. Wes aja lah, gampang saya pijet tuh. Oh sama dia tuh sampai tukang pijetnya tuh mijet di Mas sama dia. Apa tukang pijetnya tuh mijet di Mas saya. Satu sampai malu, itu saya bayar kayak opo gitu. Sampai rokok dibelikan apa segala macam gitu. Wes Mas, aku sama mikir baik orangnya Mas. Jadi gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi di Blitar ini saya anggap sudah puncaknya saya perjalanan apa ya istilahnya mencari hal begitu. Di samping ada lagi cerita-cerita yang sambil lalu yang tadi saya ceritakan sumur yang ada banyak rambutnya segala macam. Saya itu tidak berani ngelakoni itu Mas karena itu waduh wis nyata ya, kelihatan nyata banget. Iya bukan kelihatan ya nyata Mas, itu rambut itu banyak sekali di sumur itu gitu. Sampai saya ada salah satu kota di sini ini sampai ada cari pesugihan lah bahasa ngomong gitu ya. Pesugihan kera kalau sampean kalau sampean apa namanya kenal atau mungkin pernah dengar ya. Itu kalau yang terakhir itu saya anggap itu karena tidak saya mengerjakan secara ini, saya hanya ditunjukkan ditunjukkan kemudian ada yang bercerita juga orang dekat saya, jadi saya tahu, kemudian saya diajak ke sana ketemu sama juru kuncinya dan hanya sampai situ. Jadi saya tidak. Ya, Pak Arya ini menerima cerita dari kawan. Ya, tapi kawan menyaksikan bukan menyaksikan artinya diajak. Kalau mau ayo ini loh, gitu loh Mas. Saya yang tidak tegel. Tidak tegel itu apa ya? Yang nggak berani. Nggak berani gitu Mas, nggak berani karena wah itu berat. Bisa aja ceritain. Ini pesugihan ini dinamakan apa ini? Waduh. Biasanya yang Pak Arya dengar kemarin-kemarin. Waduh, kalau itu cerita nanti aja Mas. Kalau itu gampang itu karena itu apa itu sisi negatifnya yang ya, betul. yang cukup banyak gitu ya. Jadi makanya kenapa saya tidak berani menceritakan itu pun juga bersinggungan ya. Bersinggungan sekali. Karena ini apa ya istilahnya? Kalau saya bilang ritual pesugihan. Pesugihan yang lumayan terkenal nih Pak ya. Lumayan terkenal. Tempatnya lokasinya pun terkenal. Lokasinya terkenal. Nanti besok-besok. Kalau ini saya cerita sambil lalu aja. Karena yang mau Pak Arya cerita silakan komentar sebanyak-banyaknya lah. Oke, karena ini saya anggap sambil lalu dan ritual di Blitar ini sebenarnya adalah puncaknya. Artinya bukan puncaknya, artinya akhirnya Mas. Jadi dari situ saya akhirnya ketemu dengan seseorang, kemudian bercerita banyak dan mengarahkan dengan hal yang baik. Nanti akan saya ceritakan hal itu. Jangan terus ceritanya ritual kayak ini tok ya Mas. Terus akhirnya orang tuh bertanya, terus si Pak Arya lakoni yang jalani dapatnya apa kalau begini tok kan gitu ya. Jadi memang perjalanan hidup kan harus melewati banyak hal rintangan, lika-liku dan lain seperti itu Pak. Betul. Tapi harus berimbang ya Mas. Betul. Artinya berimbang itu ada sisi yang dengan cara seperti ini tadi ya saya ceritakan. Terus terang sekali lagi ya teman-teman di sana, saya bercerita ini adalah pengalaman hidup saya. Dan jangan ditiru, jangan punya cita-cita, jangan punya bayangan, kepingin. Saya menceritakan ini hanya untuk edukasi, untuk pendidikannya teman-teman, untuk supaya diketahui bahwa hal-hal seperti ini dampaknya seperti ini. Nanti kesimpulannya apa sih Pak? Kan gitu kan? Dari perjalanan ini, utangnya beres nggak? Kan gitu ya pertanyaannya. Kok ritualnya serem-serem terus loh? Pertanyaannya itu, akhirnya utangnya terbayarkan enggak kan gitu ya. Nanti akan saya jawab gitu ya. Supaya nanti cerita ini berimbang gitu loh Mas, berimbang gitu ya Mas Yo ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini kepada Mas Yo sama teman-teman di sana. Sekali lagi ini adalah edukasi, makanya kenapa muka saya nggak di-blur, saya beranikan diri karena tujuan saya itu mengedukasi supaya kita sama-sama tahu, kita sharing, kita tahu bahwa ini loh kehidupan saya. Gitu ya, ini loh hidupnya kalau bersinggungan dengan hal-hal seperti ini, gitu ya. Mungkin itu ya Mas Yo ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menunggu, yang ada komen-komen ditunggu terus selanjutnya. Malah saya ini khawatir kalau cerita saya ini terus-terusan keluar,
woi Pak Arya lagi, bosen Pak kan gitu ya Mas Yo ya. Ya mudah-mudahan cerita-cerita yang saya sampaikan ini ada membawa hikmah, ada membawa pembelajaran buat teman-teman, dijadikan contoh, terus dijadikan apa ya, inspirasi untuk berubah. Dilihat sisi positifnya, dilihat sisi positifnya. Jangan cara yang negatif ini yang ditiru, gitu ya, Mas Yo ya, dan teman-teman. Pesan saya satu itu tadi, jangan pernah berpikir, bayangkan, apalagi melakukan hal-hal seperti ini. Wis stop, jangan. Gitu ya Mas Yo ya. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu tadi cerita Pak Arya tentang masalah di Blitar. Tentunya masih banyak cerita lagi Pak Arya tentang hal yang lainnya. Nah silakan yang komen sebaik-baik lah. Kalau teman-teman pengen tahu cerita masalah Pak Arya, temannya Pak Arya lebih tepatnya ya, tentang persugihan itu. Nah itu aja video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam. Salam sih, Bang. Aku nomor